hanya terpampang nama Muhammad bin Abdullah. Seketika lantunan 2 kalimat syahadat dengan lafzul jalalati disebut, tentu dengan lantunan syahadat bagian yang kedua tidak pernah ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jarak ukuran yang tidak kurang daripada dalam 16 jam kita terbang ke Amerika. Hajinya sudah, tapi ke Amerika. Umrahnya sudah, tapi ke Eropa. Pernahkah dengan kita meluangkan waktu dan sedikit menyisihkan sumbangan daripada rezeki yang Allah anugerahkan untuk kita ucapkan lantunan salawat dan salam sejahtera kepada baginda dari hadapan baginda langsung. So kita tanya, mungkin sudah ada tabungan, simpanan duit untuk kita akan melanjutkan usaha kita atau untuk kita mengembara ke luar negara, tapi jarang-jarang sekali atau sedikit sekali oleh sebagian daripada sahabat-sahabat kita, khususnya generasi muda yang berpemikiran seperti itu. Bagaimana sebelum kita ke Jepun, sebelum kita ke Indo, sebelum kita ke Amsterdam, sebelum kita ke UK, sebelum kita ke luar negara, yang dengan kita menghidup terlebih dahulu kepada insan yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau seumpama Jepun kita kunjungi, Jepun pernah menjajah kita. Kalau dengan seumpama British kita datangi, British pernah juga menjadi penjajah pada negara kita. Kalau seumpama dengan Amsterdam pernah kita kunjungi, karena kita dapat bebas visa di sana, itu juga pernah menjajah Indonesia selama kurang daripada 350 tahun lamanya. Insan yang membebaskan kita daripada syirik, daripada riya, daripada ujub, dan juga memperkenalkan kepada kita bagaimana agar kita bakti, bagaimana supaya kita jadi orang yang baik, bagaimana agar kita menjadi orang yang mulia, bagaimana agar dengan kita dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minan jannah. Dekat kepada Allah, dekat kepada orang banyak, dan juga dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, dan jauh daripada api neraka. Nabi kita bersabda, rumusannya itu adalah al-jawadu, orang yang pemurah. Orang yang pemurah kita paham pemurah itu kalau ada duit. Kepemurahan tidak mutlak harus dengan duit. Kita boleh menjadi orang yang pemurah dengan waktu, pemurah dengan tenaga, pemurah dengan pikiran. Jadi kemarin mungkin topik perasaan pada waktu kita di Sungai Petani, bukan Sungai Petani, saya tak dapat sebut nama tempat tadi, itu tempat itu apa namanya, tempat kita yang pada program malam hari selepas kita di Sungai Petani, tempat antara kepala batas dengan antara kepala batas Peneng, antara kepala batas dengan Batam. Jadi Allahu Akbar, saya ini bukan tua, muda lagi. Nampak kelihatan dah tua, masih muda. Jangan tertipu, dah 50 lebih dah. Jadi sebenarnya saya mampu. Jadi ada beberapa orang daripada sahabat kita menunggu. Bahkan kita jadi rasa kurang nyaman. Seketika dengan tetamu, halah tujuh pandangan tetamu tadi itu tepat ke arah bilik kami tidur, dan saya dengan anak-anak dan istri. Jadi kita jadi tak nyaman. Kali itu bukan terperanjat kami di dalam. Kenapa? Karena ada 4 mata melihat tepat ke arah pintu. Saya pun, yalah, jadilah tadi cadangan keluar, kita tak jadi keluar, kita tutup. Tak lama kemudian dah siap semuanya. Jadi Anda memang sengaja beg memancing. Ini macam mana nih dengan mereka, memang sengaja mancing Anda keluarkan beg Anda semuanya. Satu yang hitam, coklat, kemudian kepulauan anak dan lain sebagainya. Jadi hamba tadi itu diam saja. Saya tahu ini apa tujuannya datang kemari. Sebab saya perlu gambar saya. Itu saja. Saya perlu gambar saya. Itu saja yang diminta. Hati ya Allah ya Rahman. Sedikitlah kita mempunyai jiwa pemurah. Jiwa pemurah. Tak berat mana, tak banyak mana. Ya kalau seandainya anak bukan sebagai tetamu, ya paling tidak orang tua lah. Yang paling tidak
Usia anak insya Allah sudah setara dengan usia orang tuanya. Jadi bukan tak mampu, Sanusi mampu ya, insya Allah boleh angkat. Tapi kita belajar bersikap pemurah. Pemurah dengan harta kalau kita punya, pemurah dengan duit kalau kita punya. Tapi insya Allah semuanya memiliki tenaga, ilmu, pengetahuan, pengalaman, pikiran, pandangan. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Kita menjadi orang yang jawab, yang pemurah sebagaimana Nabi kita sabdakan tadi itu. Sebab kenapa? Nabi kita bersabda al-jawadu, orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, dan jauh daripada api neraka. Jadi kita sok sedikit ya, walaupun kita tak pakai kompan, tapi pada saat kita sama-sama berjiwa pemurah untuk melantunkan salawat, jadi rasa tidak kering tenggorokan kita, yang walaupun rasa kering juga sebenarnya, tapi karena sama-sama bersalawat, sama berzikir. Tuan Imam baca ayatul maghdubi alaihim waladdallin, dengan kemurahan hati dan suara kita semuanya aminkan. Amin. Dengar, yang pernah ke Mesir, tanya Ustaz Rati pada waktu di Mesir dengan Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril itu boleh tahan berdua sampai sejam itu. Kenapa? Disebabkan karena sahut menyahut. Jadi ada interaktif antara imam, antara khatib, atau juga antara adai yang berdoa dengan yang mengaminkan di belakang. Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah. Macam tu. Bayangkan kalau sampai 250.000 orang semuanya mengucapkan ya Allah, takkan Allah tak dengar? Takkan Allah akan abaikan permintaan dan permohonan daripada kita semuanya? Semangat kita bukan sama, tapi agar tidak bijak kalau kita halakan kepada politik saja, tapi pada waktu, pada saat kita memperingati zikr Maulid Rasul yang seperti ini, atau juga hari-hari bersejarah, kumpulan-kumpulan yang tampil, kumpulan-kumpulan saja yang bersalawat, kumpulan-kumpulan saja yang menyanjung. Kenapa? Sebab kita tidak memiliki muasabah kriteria daripada para wali-wali abdal, orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Innama salu abdalan, mereka itu menjadi wali-wali abdal la bi kathrati salatin wa nasyam, bukan disebabkan karena banyak puasa dan sembahyang, atau juga karena dengan banyak sedekah, bantuan dan pertolongan. Innama salu abdalan satu bi nufusihim, dengan hati mereka yang bersih, tidak menyimpan rasa hasud, tidak menyimpan rasa dengki, tidak menyimpan rasa dendam. Kalau tidak ada perasaan-perasaan seperti itu, tidak akan mungkin dengan kita mendoakan kehancuran, kemusnahan, kebinasaan kepada sesama muslim. Satu, hati yang bersih. Kemudian yang kedua, wajud. Dan kedua, dengan kepemurahan hati mereka. Satu, dengan jiwa yang bersih. Kedua, dengan hati yang pemurah. Dan yang ketiga, wa nasihati lil muslimin. Satu, jiwa yang bersih, tidak menyimpan rasa dendam. Alam tidur sok sekali Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kami daripada partai-partai politik yang berbeda, semuanya sependapat, semuanya senada dan seirama, berikan bimbingan petunjuk kepada mereka ya Allah. Yang walaupun kepada mereka-mereka yang membaringkan batu kepada kaki baginda Nabi dan sampai berdarah, sampai mengundang perhatian para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung dan siap untuk melaksanakan perintah yang Nabi kita perintahkan, yang walaupun Nabi kita dikucilkan, dicerca dan disakti caci maki, yang walaupun dengan bermacam-macam aneh yang mereka lakukan, tetap Nabi kita katakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah bimbinglah mereka, fa innahum la ya'lamun. Tapi pada saat amalan sunnah sudah kita tinggalkan, musuh hanya setakat perbedaan dengan tarikahnya, perbedaan dengan mazhabnya, perbedaan dengan alirannya, yang sebenarnya dengan kita masih boleh bertoleransi, maka jadi kedekut mulut kita untuk kita menyebut kebaikan-kebaikan daripada orang lain, dan jadi kedekut kita dengan tenaga dan suara, sehingga disebabkan karena dengan kedekutan kita tadi itu banyak perkara-perkara ibadah dan kebaikan yang terabaikan.
apa susahnya, apa sulitnya melantunkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu lagu macam itu sekali 8. Jadi saya kalau dikit macam itu, dikit lantunannya, tanpa kira, orang kira punya ingatan yang kuat. Subhanallah, coba hitung saja. Saya tak hitung, insyaallah 8. Subhanallah, 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 subhanallah. 8. Subhanallah, 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 subhanallah. 16. 4 kali 32. Subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang semudah itu kita tidak kumit-kamitkan mulut kita. Betapa kedukutnya kita kalau kita tak kedukut dengan mulut. Mungkin ada susah dengan kita untuk mendermakan, menyumbangkan harta dan berkat. Belum habis lagi, tenang, malah tadi kita makan kambing, nasi Bukhari, di Bukhari. Haji dah lihat dah legit, yang anak kata lihat limitnya tu. Nanti lepas main lah, Haji Sarum boleh kalau anak ibu Haji saja tengok. Allah Jabarakallah. Coba kita tanya sekedar saja. Pertanyaan lagi. Kambing disembelih, ikan disiang, ayam digoreng, macam-macam masakan. Jadi nasi ayam, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, jadi ayam gulai, jadi ayam apa saja, jadi sate, macam-macam cara kita mewarnai binatang-binatang yang hidup yang memang halal untuk kita cicipi, untuk kita nikmati dan juga untuk kita makan. Itu pengorbanan daripada binatang untuk melanjutkan peluang hidup kepada yang namanya manusia. Dia bukan berkorban dengan setakat berkokok saja. Nah, pengorbanan mereka demi kita tuh dengan disembelih supaya kita boleh makan, sedap makan, gulai kambing, sate kambing, entah kambing, kambing lagi, kambing lagi, kambing lagi, sampai kepada yang satu itu juga kami terpaksa ikut memikirkan. Sian, Allah dan barakallah, begitu nasibnya mereka. Dengan kita leluasa, dan dengan kita dapat hidup dengan selesa, agar dengan kita dapat meneruskan tugas kita sebagai insan sampai ke penghujung umur kita, dan dengan detik terakhir dengan lantunan la ilaha illallah. Kalau kami tanya Tuhan aja pengorbanannya apa? Aku sampai kena sembelih, aku sampai kena siang, aku sampai kena makan. Tuan Haji, setakat ucapkan amin saja tak larang, bersalawat saja tak nah, bertasbih saja tidak cukup, tahmid saja. Sebenarnya kalau dia kata dengan bahasa sana, apa sih nikmat yang Allah kasihkan mana? Apa-apa saja nikmat yang Allah bagikan kepada aku sehingga aku mengucapkan alhamdulillah. Jadi kata dia, makananku tetap yang itu juga, rumput sejak daripada dilahirkan sampai mati rumput. Ada gulai, nasi lemak, nasi kerapu, nasi dagang, nasi goreng, pataya, paprika, Cina. Tak ada Haji, kami tak pernah makan nasi goreng Cina. Sampai kepada tahap manusia kekurangan makanan, sampai paku pun juga jadi makanan. Ulang paku, pucuk paku. Sampai tongkat pun juga menjadi minuman, tongkat ali. Bayangkan, sampai kehabisan makanan, sampai tak ada nama, sehingga sesuka hati kita nak bagi nama apa saja, itu makanan kita. Terus kita tidak mengucapkan alhamdulillah sebanyak mana? 33 kali saja setelah sembahyang. Namun tak layak. Kata kami tak layak Allah makan lagi. Aku kesal sungguh kalau sangka aku disembelih. Aku juga ada durian, aku juga ada naso. Aku tengok yang betina naik ini aku. Betul Tuan Haji, kambing. Kalau tak percaya, minta maaf muslimat agak mencahat sedikit. Kalau pada masa kita nak korbankan kambing, perasaan tapi pada waktu kita nyembelih kambing jantan kita susun ada 30-40 ekor, 20 ekor.
Begitu dia tengok yang betina, jangankan tengok yang betina, yang jantan pun dia lompati macam tu. Oh, dia angkat kakinya. Ya Allah, ini apa? Homoseksual atau apa? Liwat namanya tuh, liwat. Allah kalau berusaha kena hukum 16 tahun. Buktinya apa? Tilang. Tidak ada hubungan apa-apa. Sekedar mengantuk aja. Tapi dapat kita ambil kesimpulan layak. Jadi kalau dengan jarak yang dia tempuh, sejauh mana dia mengangkat jeritan sejauh mana suaranya boleh kedengaran, kita terbang ke sana kemari, Asia, Lion Air, Garuda, Saudia, semua jenis-jenis pesawat, kendaraan, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes, macam-macam kendaraan, sampai kepada Alza, sampai kepada CP, Maybe, sampai kepada Jintu, Jin Iblis, Jin apa lagi, kendaraan, makanan, sudah. Jadi kalau betul sebagaimana saya katakan, sungguh lah kita akan kedekut sungguh kalau Allah minta waktu sedikit, dan itu bukan untuk bersyukur semata-mata, untuk masa depan kita yang abadi nanti pada hari kiamat. Takkan dengan kita tidak berzikir, Nabi kita bersabda 33 kali dengan tahmidnya, riwayat 10 kali dengan tasbih, 10 kali dengan tahmid, 10 kali dengan takbir, 30 kali 10 kali 5, betul? Kali 5 waktu 150 dengan balasannya dibalas dengan 10 kali ganda sampai 1500. Apakah ada di antara daripada kamu sabda Nabi yang berdosa sampai 1500 dosa kesalahan? Kalau kita tidak ada kesalahan dengan mata, dengan hidup, dengan pikiran, dengan khayalan, maka dengan ibadah kita tadi itu akan mengangkat martabat kita, di samping kita mensyukuri anugerah nikmat yang Allah bagikan. Belum sampai lagi pada penghujung yang ketiga. Allahu Akbar.